Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani dari kelas IPA 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang sudut berelasi pada setiap kuadran. Definisi sudut berelasi. Sudut berelasi adalah perluasan definisi dasar ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip 0 sampai 90 derajat. Kuadran merupakan 1/4 bagian lingkaran. Bisa kalian lihat di sini, untuk kuadran 1, 0 sampai 90 derajat semuanya positif. Untuk kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat yang positif hanya sin. Kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat yang positif hanya tan. Dan kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat yang positif hanya cos. Sekarang kita masuk ke kuadran 1. Fungsi trigonometri untuk sudut alfa dan 90 derajat dikurang alfa. Sebelum menentukan hasil kuadran, kalian harus tahu dulu rumus yang ada di samping. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Maka hasil kuadrannya akan sin alfa sama dengan y per r, hasilnya positif, cos alfa x per r, hasilnya positif, tan alfa y per x, hasilnya positif. Jadi di kuadran pertama itu semua bernilai positif. Untuk relasinya, untuk relasi sudut alfa, sin akan tetap sin, tidak berubah. Misalnya sin 30 derajat akan sama dengan sin 30 derajat. Tetapi untuk relasi sudut 90 derajat dikurang alfa, sin berubah menjadi cos. Seperti yang ada di sini, sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat dikurang alfa akan sama dengan sin alfa, dan tan 90 derajat dikurang alfa akan menjadi cot alfa. Bisa kalian lihat di sebelah kiri bawah itu ada tabel sin cos tan pada kuadran 1. Contoh soal untuk kuadran 1. Tentukan nilai trigonometri sin 30 derajat dan cos 30 derajat. Penyelesaiannya di kuadran 1 semua bertanda positif. Maka untuk sin 30 derajat, sin 90 derajat dikurangi alfa, alfanya di sini 60 derajat. Maka akan sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu pada tabel kuadran sin cos tan, cos 60 derajat itu setengah. Jadi sin 30 derajat itu akan sama dengan cos 60 derajat, yaitu setengah. Untuk cos 30 derajat, cos 90 derajat dikurangi alfa, alfanya di sini 60 derajat. Cos akan sama dengan sin. Jadi cos 30 derajat akan sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu pada tabel sin cos tan hasilnya setengah akar 3. Maka cos 30 derajat itu akan sama dengan setengah akar 3. Kuadran 2. Fungsi trigonometri untuk sudut 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa. Hasil kuadrannya sama seperti tadi, kalian harus tahu dulu rumus yang ada di samping. Maka hasil kuadrannya sin alfa sama dengan y per r, hasilnya positif. Cos alfa sama dengan min x per r, hasilnya negatif. Tan alfa sama dengan x per min y, hasilnya negatif. Nah, untuk relasinya kalian harus ingat dulu catatan yang ada di kolom. Jika menggunakan sudut berelasi 90 derajat, maka sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi cot. Jika menggunakan sudut berelasi 180 derajat, maka fungsinya tetap tidak berubah. Bisa kalian lihat relasinya di sini. Contoh soal untuk kuadran 2. Tentukan nilai trigonometri sin 150 derajat. Penyelesaiannya, sin 150 derajat berada di kuadran 2. Yang tandanya positif hanyalah sin.
Maka di sini kita menggunakan yang 90 derajat plus alfa dulu ya. Jadi yang 90 derajat plus alfa itu akan sama dengan cos. Cosnya di sini 60 derajat. Jadi sin 150 derajat akan sama dengan cos 60 derajat. Pada tabel sin konstan, cos 60 derajat itu setengah, maka sin 150 derajat itu hasilnya akan setengah. Untuk sudut 180 derajat dikurangi alfa, alfanya di sini 30 derajat. Maka sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu pada tabel sin konstan setengah. Jadi sin 150 derajat itu sama dengan setengah. Oh iya, kalau kalian masih bingung untuk menentukan alfanya itu seperti apa, kalian bisa lihat saja soalnya. Soalnya kan di sini 150 derajat. Jadi jika kalian menggunakan yang 90 derajat, tambahkan saja berapa yang hasilnya akan menjadi 150 derajat. Begitupun yang dikurang 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya akan 150 derajat. Kuadran 3. Fungsi trigonometri untuk sudut 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa. Hasil kuadrannya, sin alfa akan sama dengan min y per r. Hasilnya negatif. Cos alfa sama dengan x per min r, hasilnya negatif. Dan tan alfa sama dengan x per y, hasilnya positif. Jadi di kuadran 2 itu yang positif hanya tan. Untuk relasinya 180 derajat plus alfa itu akan tetap sin, dan yang 270 derajat dikurang alfa itu akan berubah. Contoh soal untuk kuadran 3. Tentukan nilai dari sin 210 derajat dan tan 210 derajat. Penyelesaiannya, sudut 210 derajat itu berada di kuadran ketiga, yang positif hanyalah tan. Sin 210 derajat untuk yang 180 plus itu akan tetap sin. Maka di sini sin 210 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Kenapa sin? Karena yang positif di kuadran 3 itu hanya tan. Dan untuk yang 270 derajat dikurang alfa, alfanya 60 derajat. Maka sin 210 derajat akan sama dengan min cos 60 derajat. Jadi sin 210 derajat itu min setengah. Untuk tan 210 derajat, tan 180 derajat plus alfa, alfanya 30 derajat, maka tan 210 derajat akan sama dengan tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu setengah akar 3, jadi tan 210 derajat itu setengah akar 3. Dan untuk yang 270 min alfa, alfanya 60 derajat, jadi tan 210 derajat itu akan sama dengan setengah akar 3. Kuadran 4. Fungsi trigonometri untuk sudut 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa. Hasil kuadrannya, sin alfa sama dengan min y per r, hasilnya negatif. Cos alfa sama dengan x per r, hasilnya positif. Dan tan alfa sama dengan x per min y, hasilnya negatif. Di kuadran 4 itu yang positif hanyalah cos. Untuk relasinya, untuk relasi 180 derajat plus alfa itu sin akan tetap sin. Untuk relasi 270 derajat min alfa itu sin akan menjadi cos, cos akan menjadi sin, dan tan akan menjadi cot. Contoh soal untuk kuadran 4. Tentukan nilai dari sin 330 derajat. Penyelesaiannya, sin 330 derajat itu berada di kuadran 4. Di kuadran 4 itu yang positif hanya cos, yang lainnya negatif. Maka di sini sin 330 derajat
Untuk yang 270 derajat plus alfa itu alfanya di sini 60 dan itu akan berubah menjadi cos atau min cos. Jadi sin 210 derajat itu akan sama dengan min cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah. Jadi sin 210 derajat itu sama dengan min setengah. Untuk sin 330 derajat yang menggunakan 360 derajat dikurangi alfa. Alfanya di sini 30 derajat, maka sin akan menjadi sin, akan tetap sin. Jadi sin 330 derajat itu sama dengan min setengah. Kesimpulannya, untuk relasi 90 derajat plus alfa atau 270 derajat plus alfa, sin akan menjadi cos, cos akan menjadi sin, dan tan akan menjadi cot. Untuk relasi 180 derajat plus alfa atau 360 derajat plus alfa, maka sin akan tetap sin, cos akan tetap cos, dan tan akan tetap tan. Sekian dari penjelasan saya, semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.